Hai hai hai, ketemu lagi di ngobrol bareng Indi di sini. Kalau kamu lagi scroll terus nemu video ini, itu tandanya semesta lagi ngajak kamu buat istirahat sebentar. Bukan buat belajar kok, bukan juga buat kerja atau nambah pikiran kamu, tapi buat dengerin isi hati kamu sendiri. Kadang kita tuh terlalu mengejar versi terbaik diri kita sendiri sampai kita tuh lupa ada hal yang paling penting, yaitu diri kita sendiri perlu dipeluk, bukan cuma disalahin aja. Mungkin kamu lagi ngerasa capek tapi kamu nggak tahu harus cerita ke siapa, atau kamu lagi ngerasa baik-baik aja tapi kok kayak ada yang kosong ya. Tapi nggak apa-apa. Yuk, kita bahas sama-sama. Pelan-pelan aja. Pernah nggak sih kamu ngerasa kamu jadi musuh buat diri kamu sendiri? Kayak kamu marah, kamu kecewa, terus kamu nyalain diri kamu sendiri. Padahal diri kamu udah berusaha. Kayak, kenapa sih aku kok gagal terus? Atau kenapa sih aku nggak sebaik dia? Atau kenapa sih aku nggak kayak dia aja? Like that. Kita tuh cepet banget maafin kesalahan orang lain, tapi kesalahan kita sendiri tuh kayak kita susah banget maafin diri kita sendiri. Kita kayak kejam banget gak sih sama diri kita sendiri? Kita tuh terlalu nge-push diri kita untuk jadi sempurna, untuk jadi harus terbaik, padahal kita itu cuma manusia biasa. Kadang bukan orang lain yang bikin kita jatuh, tapi suara yang ada dalam diri kita. Suara yang bilang kita nggak cukup, beginilah, begitulah, bahkan di saat kita belum memulainya. Kita kira self-love itu mewah, kita kira self-love itu mahal, padahal itu adalah hal yang paling kita butuhkan. Self-love adalah cara kamu memperlakukan diri kamu dengan penuh penerimaan, kasih sayang, dan juga pengertian. Artinya, kamu gak hanya nyemangatin diri kamu di saat kamu senang aja, tapi kamu juga merangkul diri kamu di saat kamu lagi ngerasa gagal, kamu ngerasa malu, kamu ngerasa cemas. Kamu tetap nyemangatin diri kamu dan juga tetap merangkul diri kamu. Self-love itu bukan egois, tapi gimana kamu ngerasa diri kamu itu pantas dihargai dan juga pantas dicintai, bahkan oleh diri kamu sendiri. Tapi kenapa sih banyak orang yang susah banget mencintai dirinya sendiri? Karena ternyata self-love itu dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya pola asuh waktu kecil. Ketika kecil kita suka dikritik, maka kita itu akan tumbuh dengan rasa ragu terhadap diri kita sendiri. Terus lingkungan sosial, kita itu kayak sering dibandingin sama orang lain, yang membuat diri kita itu ragu terhadap diri kita sendiri, karena kita itu suka dibandingkan dengan orang lain. Terus pengalaman traumatis, kalau kita punya pengalaman terhadap diri kita sendiri, kita itu ketika kita mau maju, kita jadinya ragu dan takut. Juga kita jadinya ragu sendiri terhadap diri kita. Terus pengaruh sosial dan media. Sosmed itu kan selalu memberikan tuntutan supaya kita itu selalu menjadi orang yang sempurna. Jadi, kalau kamu lagi belajar dan berusaha untuk mencintai diri kamu sendiri, itu bukan karena kamu lemah, tapi itu tandanya kamu lagi berusaha menyembuhkan luka yang bahkan kamu sendiri nggak tahu kalau luka itu ada. Dan itu wajar kok, kamu nggak harus terburu-buru. Dan sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, gimana sih caranya supaya aku bisa mencintai diri aku? Apakah sudah terlambat? Jawabannya, belum terlambat, dan kamu bisa mulai dari hal kecil. Beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakuin untuk mencintai diri kamu sendiri. Yang pertama,
Kamu bisa berhenti bandingin diri kamu, iya, diri kamu sama orang lain. Stop bandingin diri kamu sama orang lain. Karena kita semua itu manusia yang udah disiapin jalannya sama Tuhan. Kita itu punya porsi dan kita punya jalan kita masing-masing. Stop bandingin diri kamu sama orang lain. Stop ingin menjadi orang lain. Kamu hanya perlu menjadi diri kamu sendiri dengan versi kamu sendiri. Terus, kamu bisa ucapin kata-kata baik kepada diri kamu. Kalau kamu sama orang lain kamu bisa berkata-kata baik dan menjaga ucapan kamu, maka kepada diri kamu juga harus begitu. Kamu bisa mengucapkan hal-hal baik, juga kamu bisa mengganti bentuk kritik menjadi dukungan. Misalnya ketika kamu gagal, kamu bisa berkata, tidak apa-apa aku gagal, mungkin ini sebagai pelajaran. Nah, aku bisa berjuang lagi. Seperti itu. Lalu, kasih waktu kamu buat istirahat. Produktif boleh, ngelakuin ini itu boleh, tapi me time itu perlu. Kayak makan makanan favorit kamu, terus duduk sambil scroll TikTok, terus minum kopi sambil dengerin musik. Gitu-gitu kan bikin diri kamu lebih fresh. Itu tanda kamu mencintai diri kamu sendiri. Terus, maafkan kesalahan masa lalu. Kalau kamu punya masalah di masa lalu, tolong maafin. Karena kamu bisa maafin orang lain, tapi kenapa kamu gak bisa maafin diri kamu sendiri? Kalau kamu gak bisa maafin kesalahan di masa lalu, kamu gak bisa upgrade diri kamu. Ketika kamu mau melakukan sesuatu, kamu akan terus stuck dengan masalah-masa lalu kamu. Jadi, maafkan kesalahan masa lalu kamu, supaya kamu bisa menjadi versi terbaik diri kamu ke depannya. Terus, kamu juga bisa minta bantuan ke orang lain. Minta bantuan ke orang lain itu bukan tandanya kamu lemah, tapi kadang kita tuh butuh orang lain buat mendengarkan keluh kesah atau apa yang kita rasakan di dalam diri kita. Kita tuh kadang nggak perlu mereka memberikan saran buat kita, tapi kita hanya perlu mereka mendengarkan cerita kita, mendengarkan keluh kesah kita. Itu aja kadang tuh udah cukup banget. Nah, jadi kamu tuh bisa mulai dari satu hal kecil di hari ini. Misalnya, ketika kamu bangun pagi, kamu bisa berdiri di depan cermin, terus kamu berkata, aku bisa, aku berharga, aku layak dicintai. Seperti itu. Jadi, kalau nanti kamu ngerasa capek, jangan buru-buru nyalain diri kamu ya. Coba peluk diri kamu, dengarkan dia, terus bilang pelan-pelan terhadap diri kamu. Kamu berharga, kamu layak dicintai. Karena diri sendiri itu juga butuh dipeluk, butuh dihargain, bukan cuma disalahin aja. Ngerti kan? So, thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa, kamu itu berharga, kamu itu istimewa, dan kamu layak dicintai. Sampai ketemu di video selanjutnya di Ngobrol Bareng Indi di sini. Bye bye, see you.